Ibu. Ya, selamat pagi. Silakan diinfokan ke yang lain untuk bergabung di link meeting ini ya. Kita akan mulai setelah, eee, apa, lebih dari 50% taruna kelas ini sudah join di link meeting ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya, perkuliahan sistem bakar untuk kelas instrumentasi, 5D, betul ya? Ya, betul, Bu. Untuk yang pertama, silahkan Anda persiapkan untuk melakukan presensi menggunakan QR Code. Ibu akan, tampilkan seluruh, eee, apa namanya, eee, QR Code-nya ke layar Anda, ya. Oke, Anda bisa langsung melakukan presensi menggunakan QR Code. Sekiranya, tidak memungkinkan secara teknis untuk melakukan scan QR, nanti Ibu akan lakukan presensi manual.
Oke, sudah selesai ya. Gue akan stop share screen-nya. Oke, Ibu akan cek di antara Anda siapa yang belum presentasi. Masih ada beberapa, nggak apa-apa ya. Ibu akan absen secara manual. Yang belum absen itu Ari. Ada Ari? Belum ada ya. Kemudian Firnanda. Hadir ya, Mungkin masih Firnanda ya. mencoba menyambungkan, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Kemudian Johan Tedorik Purba. Johan mana? Belum hadir ya. Muhammad Istanbul. Juga belum. Muhammad Raihan. Belum ada juga. Nur Muhammad Yufri. Belum ada. Oke, seperti itu. Nggak apa-apa, nanti Ibu akan presensi lagi di uh, di akhir atau di pertengahan kuliah. Ya, Bu. Oke, materi sistem pakar yang kedua adalah mengenai konsep dasar sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar ini ya teori ya, teori banget, teoritis, mudah-mudahan pagi-pagi Anda nggak tidur lagi ya. Nah, terkait konsep dari sistem pakar, semuanya itu didahului oleh adanya suatu tren yang dikatakan sebagai revolusi industri. Ada di antara Anda ada yang tahu apa itu revolusi industri? Bahkan sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0 ya. Sekarang Ibu mau tanya di antara Anda apa sih maksud dari revolusi industri itu? Silakan. Mohon izin, Bu, izin menjawab. Oke, silakan Wildan. Mohon izin, Bu, izin perkenalkan diri. Nama Muhammad Wildan Zaki, NPT 41190083. Mohon izin, revolusi industri adalah salah satu upaya dari manusia dalam mengembangkan sebuah produktif ataupun yang digunakan untuk mempermudah manusia. Dimulai dengan industri 1.0 yaitu menggunakan mesin uap, lalu menggunakan assembly yang menggunakan perangkat elektronik, lalu industri 3 yaitu otomasi, yang keempat adalah menggunakan uh, uh, sejenis IoT atau teknik. Siap, terima kasih. Oke ya, lengkap banget ya. Tapi revolusi itu sendiri maksudnya apa ya, Wildan? Itu kan tadi kamu jelaskan ya, lengkap satu persatu contohnya. Kalau revolusi itu maksudnya apa ya? Siap, mungkin revolusi sendiri yang
perubahan dari suatu masa ke masa yang lain. Ya, gitu ya, betul ya. Revolusi itu kaitannya dengan perubahan atau dalam hal ini yang dikatakan kenapa, dikatakan revolusi industri gitu ya, karena ada proses transformasi teknologi gitu ya. Oh iya, Anda bisa lihat ya, kan mata kuliah sistem pakar ini, sudah ada rekod perkuliahannya dari Ibu, jadi Anda bisa mengikuti juga, ya kurang lebih nggak beda jauh ya dengan yang ini akan Ibu sampaikan. Paling nanti beberapa Ibu akan modif dari segi, contoh dan lain-lain gitu ya. Jadi Anda sebelumnya bisa mempelajari dulu ya di rekod perkuliahan yang, tersedia di link, account YouTube Ibu gitu ya. Oke, sudah betul ya Wildan. Jadi ya terkait dengan transformasi, perubahan teknologi, itu, eee, apa namanya, Anda lihat memerlukan periode atau memerlukan waktu tertentu, ya kan? Dengan di setiap, eee, perubahan yang terjadi, di setiap transformasi teknologi yang terjadi itu, terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan, gitu ya. Dalam hal ini ya, eee, efeknya gitu ya, yang kita rasakan, sekarang revolusi industri ini, menandai terjadinya suatu, perkembangan yang besar-besaran gitu ya, terjadi di segala aspek kehidupan gitu ya. Nah, ya kalau sekarang kan kita lihat nih di era industri 4.0 ya berkaitan dengan atau ditandai dengan segala hal terkonek dengan internet ya kan, makanya, dikatakan sebagai Internet of Things gitu ya, big data dan lain-lain gitu ya. Nah sebetulnya nih tadi sudah dijelaskan oleh Wildan, revolusi industri ini dimulai dengan tadi ditemukannya mesin uap ya, sebuah teknologi yang, dibutuhkan untuk memproduksi sebuah, produk tertentu. Jadi di sini, eee, pada era industri 1.0 gitu ya, eee, karena ditemukan sebuah, alat gitu ya untuk melakukan proses produksi, tapi, dia masih bersifat, produksi yang terbatas, gitu ya, satu hal saja, gitu ya. Nah, kemudian, proses produksinya itu karena kebutuhan, eee, kebutuhan yang manusianya kan terus makin banyak, kemudian, yang menyebabkan kebutuhan akan produksi semakin meningkat, maka dilakukanlah mass production atau produksi massal. Nah, produksi massal ini, dalam menghasilkan sebuah, eee, produksi dari sebuah, item produk tertentu dalam skala yang sangat besar, ini ditandai, bertransform menjadi era industri 2.0 gitu ya. Kemudian, selanjutnya bertransformasi lagi menjadi era industri 3.0. Ditandai dengan apa? Dengan hadirnya komputer. Kemudian komponen-komponen elektronik semakin, banyak dan dimensinya semakin kecil dengan power-nya yang makin, baik. Contohnya apa ya, misalnya transistor ya kan, kamu sudah belajar, elektronika, kamu mungkin pernah, mendapatkan bahwa transistor dulu dimensinya gitu kan ya, ukurannya sangat besar. Sampai sekarang Anda lihat ukuran transistor, bisa, sangat kecil. Dengan, eee, transistor maka muncul, IC ya kan, integrated circuit, yang memungkinkan semua hal bekerja di bawah mesin yang dikatakan komputer.
gitu ya. Nah, dalam hal ini proses produksi pun akan berubah gitu ya. Semuanya dilakukan serba otomatis gitu ya. Nah, barulah ke tahapan ini, Industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya ya jaringan cyber, IoT, ya kan, internet dan semuanya gitu ya. Karena apa? Semua hal nih di-link-kan atau semua bisa terhubung melalui jaringan tertentu atau networks gitu ya. Jadi ini secara garis besar kenapa muncul revolusi industri 4.0. Intinya apa? Dalam proses transformasi atau peralihan revolusi industri baik dari 1.0 ke 2.0 gitu ya. Nah, ini contohnya nih pekerjaan yang apa namanya? Kan kamu bayangkan mesin uap ya kan? Pekerjaan yang berat gitu kan ya. Bahkan safety nya atau resikonya juga terkadang mesin-mesin mekanik yang berat gitu kan apa mempunyai apa resiko yang tinggi ya berbahaya bagi manusia gitu kan. Nah, maka digantikan oleh mesin gitu ya. Nah, kemudian di industri 3.0 proses pekerjaan yang kan ini pekerjaan yang single gitu kan dirubah menjadi yang mass production. Nah, Anda bayangkan mass production ini kan ya biasanya pekerjaannya berulang gitu ya, repetition. Nah, segala hal yang pekerjaannya berulang ini digantikan oleh mesin yang bisa melakukan proses pekerjaan berulangnya itu sudah tidak dilakukan oleh manusia lagi. Pengulangan pekerjaan pada mesin itu disetting gitu ya agar mesin atau komputer bisa bekerja sendiri melalui proses otomatisasi. Nah, di industri 4.0 apa namanya ditandai dengan ini ya apa ya kalau seperti ini cyber physical, internet of things, network yaitu adanya yang dikatakan sebagai era digitalisasi, ya kan? Era digitalisasi. Maka orang sering mengatakan revolusi industri 4.0 ya dikatakan sebagai revolusi digitalisasi. Mesin digantikan dengan AI ya, artificial intelligence. Jadi yang tadinya manusia terus mesin mengerjakan proses perulangan ya begitu aja. Nah, kalau sekarang mesinnya sudah disetting dia bisa berpikir seperti manusia gitu ya. Bahkan di era digitalisasi ini sudah muncul robot yang bisa berpikir sendiri ya kan. Kemudian ya konsekuensinya apa? Di industri 4.0 nih yang sekarang kita lakukan akan ada banyak pekerjaan yang muncul yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya apa? Pekerjaan yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Contohnya, misalnya, kamu mau pergi ke satu tempat. Kalau dulu kan, kalau misalnya ada kendaraan pribadi, kamu kan perlu menggunakan kendaraan umum, ya kan? Gimana caranya? Berarti kamu harus menuju ke tempat kendaraan umum itu berada, ya kan? Nah, sekarang orang kan kamu sering dengar pernyataan atau quote pembeli adalah raja, ya kan? Nah, itu diimplementasikan. Oh, orang mau pergi ke suatu tempat nggak harus ke pangkalan ojek misalnya ya kan, atau ke tempat terminal tertentu. Nah, sekarang orang membuat sebuah sistem, sebuah aplikasi teknologi menghadirkan contohnya Gojek. Orang mau pergi ke satu tempat, ya sudah di titik itu di rumah itu dia bisa memanggil apa namanya
si ojek itu ya kan, via aplikasi gitu ya. Jadi, apa, alat transportasi itu mendekatkan ke orangnya, maka muncul pekerjaan ya kan, software developer ya kan, yang dulu tuh nggak ada pekerjaan itu, yang membuat aplikasi Gojek dan lain-lain gitu ya, mau belanja kayak Ibu, sekarang lagi, PPKM. Kalau misalnya keluar ya kan, ke mall kan Anda ya, harus ada syarat tertentu. Mau berangkat ke suatu tempat itu sekarang nggak segampang, kayak dulu, seenaknya berangkat. Sekarang ada aturan tertentu. Kalau memasuki suatu wilayah tertentu, kita harus sehat, ya kan? Dibuktikan misalnya dengan kita tes PCR, antigen dan lain-lain. Atau kalau ke mall ya, yang paling sekarang ini happening, kamu harus scan aplikasi pelindung diri, ya kan? Buat ngecek, oh orang ini sudah divaksin atau belum. Berarti kan butuh orang-orang atau pekerjaan yang menyediakan, memprovide alat-alat untuk sistem atau device tertentu, software tertentu untuk menyediakan layanan-layanan seperti itu. Muncullah yang tadi Ibu katakan software developer, ya kan? Nah, makanya jenis pekerjaan yang berkaitan dengan ICT, ya kan? Teknologi informasi, informatika, gitu ya, itu pekerjaannya terus muncul yang baru. Sudah ada software developer, apalagi yang diperlukan? Oh, misalnya orang-orang ternyata di lokasi itu sangat tinggi penggunaan Gojeknya, ya kan? Atau orang-orang di situ kebanyakan menggunakan aplikasi kalau mau belanja pakai e-commerce, ya kan? Oh, berarti harus kayak misalnya Wildan, kamu kalau buka Lazada, nah, kamu hanya mencari gadget aja, ponsel, laptop, gitu kan ya? Apalagi alat-alat elektronik gitu kan. Nah, nanti kan suka ada suggest ya kan, oh yang sering Wildan beli adalah produk tertentu saja. Nah, kan ada suggest pilihannya ya kalau mau beli komputer, muncul sendiri ya berdasarkan histori rekod yang sudah kamu lakukan, maka muncullah pekerjaan sebagai yang akan menganalisis data dari setiap orang, misalnya di dalam sebuah aplikasi e-commerce. Muncullah yang namanya data scientist, ya kan? Data scientist terkait melihat bagaimana tren orang belanja di e-commerce. Nah, maka akan ada produk apa yang biasanya dia lihat, ya kan? Atau kalau kamu sering buka YouTube, ya kan? Nanti kan ada hal-hal yang sering kamu buka, yaitu yang ditampilkan lebih dahulu, ya kan? Suggest-nya. Nah, itu ada sekarang pekerjaan yang dikatakan sebagai data science, data scientist, menjadi seorang data scientist. Ya sama juga kaitannya kalau dengan kita yang di BMKG ya kan, nah muncul juga kan data banyak banget, data cuaca dan lain-lain. Ya nanti diarahkan aplikasi BMKG yang ada itu orang misalnya selalu melihat tentang info gempa, ya kan? Nah, nanti akan dilingkan dengan misalnya informasi lain gitu kan ya. Oh, kalau tempat ini sering terjadi gempa, berarti kalau mau nginap di tempat itu, kamu sekarang suka lihat ya, kalau mau pesan hotel misalnya di Traveloka, ya kan? Ini ada asuransi. Asuransi kalau nanti
terkena virus COVID, ya kan? Nah, bisa aja ditambahkan asuransi untuk klaim jika di tempat itu terjadi kegempaan. Bisa seperti itu ya. Nanti data scientist-nya dari mana? Gabungan antara kamu, misalnya orang engineer-nya, orang IT-nya, dengan orang geofisika, gitu kan ya. Dia yang bisa belajar, memodelkan, memprediksi tentang potensi kegempaan di satu tempat. Nah, inilah yang bisa terjadi di industri 4.0 gitu ya. Nah, ini ya bisa saja ya, mungkin nanti eranya akan lebih mungkin ya, orang sekarang sudah ada yang mengatakan industri 5.0 dan lain-lain. Ya mungkin ini transformasinya akan terus mengalami perubahan ya. Nanti kita lihat akan seperti apa lagi ya kan. Nah, ini ada di era Anda atau era anak cucu kita ya, karena kan era industri 1.0 aja dimulai di tahun 1700-an, ya kan, kebayang ya, 1700-an ya, berarti transformasi teknologi ini ya mungkin satu decade, satu abad mungkin ya, seperti ya tergantung orangnya, tergantung orang yang akan membuat teknologi itu. Ya mungkin nanti teknologi kalau kamu sering nonton film science fiction, ya teknologi teleport, ya kan? Nah, pindah dari satu tempat ke tempat lain, nggak harus lagi pakai pesawat, kayak ibu dari Bandung ke Jakarta, nggak harus lagi pakai travel, gitu kan ya. Ya mungkin teleport dengan cuman ngedipin mata aja, ya kan kalau di film kamu suka nonton nggak? Kalau kamu nggak pernah nonton ya, kamu belajar terus ya. Mungkin nanti eranya akan seperti itu ya. Ya kita tunggu saja ya. Atau mungkin kamu yang akan membuat teknologi itu, who knows ya. Oke, berarti kan tergantung kepada orang, ya kan? People, manusianya itu. Maka teknologi ini semua diarahkan bagaimana kan komputer kan era komputer ya. Komputer dilingkan dengan internet. Komputer yang paling canggih itu bukan buatannya produk punyanya Apple, Microsoft, itu semua itu ya memang dia kan terus berkembang ya kan, produk-produk komputernya itu dengan kecepatan yang makin tinggi, resolusi kameranya yang lebih bagus. Nah, mereka itu mengarah kemana? Mengarah ingin menyamai ke komputer yang paling smart, paling jenius. Siapa? Ya manusia. Maka muncullah teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. AI ini, artificial intelligence ini, kecerdasan buatan untuk menirukan bagaimana orang itu berpikir, gitu ya. Ya sekarang teknologi AI ini sudah banyak juga ya digunakan dan bahkan sudah menjadi bagian dari diri kamu ya. Contohnya apa ya? Paling sederhana ya kamu setiap hari gunakan smartphone ya kan? Digunakan handphone. Ya tadi misalnya siapa? Ruben ya. Bu, hari ini mau ada jam sekian jadwal perkuliahan ya kan? Nah, itu kan berarti Ruben kan kirim ke ibu ya, pesan ke WhatsApp. Berarti itu kan mengingatkan ya. Nah, tapi terima kasih ya Ruben ya. Terkadang ibu suka lambat menjawab, tapi percayalah, ibu sudah menggunakan di smartphone ibu masukkan asisten yang mengingatkan jadwal perkuliahan, ibu setting di Google Calendar, ya kan? Ibu di laptop aja ada asisten virtual, jadi semua schedule ya sudah dimasukkan gitu ya. Ya mungkin aja anak Ruben lupa ya kan,
Walaupun kamu udah jadi PJ mata kuliahnya, misalnya pas saat itu nggak ada power, ada paket datanya, nah ya terima kasih ya. Nah itu semua contoh dari AI, contoh yang sederhana yang sudah bahkan kalau ibu nggak tahu kalau kamu ya sudah sangat tergantung kepada Google Calendar. Nah, setiap hal yang nggak mungkin mengingat banyak hal ya kan, apalagi di era sekarang pandemi COVID-19, kebanyakan kerja di rumah ya kan, WFH. Kalau kerja di rumah kan berarti harus selalu terkonek ya kan, nggak kenal waktu, tahu-tahu harus kayak kamu ya, rapat dan lain-lain gitu ya. Nah itu makanya aplikasi Google Calendar ataupun asisten virtual lain-lainnya itu sangat berguna gitu ya. Atau kamu mau belajar bahasa Inggris ya kan? Nah, kalau anak ibu mau belajar bahasa Inggris, sekarang kalau mau ketemu orang, mau latihan conversation, bener nggak artikulasi yang kita omongkan itu betul atau enggak gitu kan ya. Kalau ketemu orang kan rawan ya, apalagi anak kecil ketemu orang. Karena ketemu orang itu takut ya, apa dia bawa virus atau enggak gitu kan ya. Kan harus di rumah, apa yang dilakukan? Nah, pakailah itu Google Voice atau gunakan Siri ya kan. Nah, langsung terdetek ya omongan kita itu artikulasinya, pronunciation-nya benar apa enggak. Nah, gunakan Siri ya kan. Ngomong tuh anak kecil ya enggak, temannya sekarang Siri. Nah, apapun dia bisa merespon seperti manusia. Jadi ada temannya gitu ya. Itulah salah satu contoh AI yang jadi bagian dari kehidupan kita saat ini ya. Nah, AI ini ya nggak selalu jadi apa yang Ibu tadi contohkan, jadi asisten virtual, jadi teman gitu kan ya. Bisa ke uh, apa ke hal-hal berbentuk device, hardware tertentu. Nah, misalnya contohnya berupa robot, ya kan? Nah, makanya muncul ya nggak robot. Kalau dulu bentuk robot itu seperti kamu tahu robot Asimo Honda ya kan, sangat statis ya kan. Nah, kamu sekarang coba cek, ada robot yang tampilannya udah mirip banget manusia ya kan, yang cantik lagi ya kan, dia bisa merespon. Kalau kita cerita sedih, dia bisa nangis. Kalau kita cerita menyenangkan, dia bisa smile dan lain-lain. Kamu tahu ya, robot itu yang perempuan ya, yang cantik kan? Nah, itu salah satu teknologi AI. Ada bentuk hardware-nya gitu ya, terlihat gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk dari AI. Machine learning, natural language processing, speech, expert system. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Kemudian optimization, robotik yang tadi Ibu sudah contohkan, computer vision. Nah, ini semua poinnya apa? Ada 4 hal yang dilakukan AI. Dia pertama ya, dia akan bertindak layaknya manusia. Gitu ya. Artinya apa? Acting humanly. Ya, kamu kalau sering dengar ya, yang pertama AI itu sistemnya bertindak layaknya orang manusia kalau melakukan sesuatu hal. Yang kedua, prinsipnya AI itu dia berupa sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Berarti thinking humanly, ya kan? Kemudian sistem itu apa? Selain bertindak, berpikir seperti manusia. Nah, berpikirnya secara rasional. Jadi, sistemnya harus mampu berpikir secara rasional. Apa sih rasional itu? Berpikir berdasarkan fakta dan logika, gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Sudah dia bisa mikir, bertindak, mikirnya pakai secara rasional. Maka yang keempat,
bertindaknya pun harus rasional. Itulah sebetulnya semua itu diakomodir di dalam contoh-contoh bentuk AI ini, ya. Bertindak secara rasional. Nah, kalau sekarang mulai diaplikasikan, yang paling kelihatan ya di hardware ya, misalnya di mobil ya kan, sudah ada cruise control ya kan, atau mobilnya sudah disetting bisa, dia berpikir rasional, "Oh ini ada macet berarti di depan jarak berapa, kecepatannya dia berpikir, oh langsung, men-setting kecepatannya harus diturunkan dan lain-lain. Biar apa? Biar nggak terjadi tabrakan. Nah itu salah satu, ciri, dari, bertindak secara, apa, rasional. Nah, bentuk-bentuknya yang akan kita pelajari yang ini ya, expert system di satu satu semester ini. Yang lainnya Anda bisa, ikuti di, sudah banyak ya, dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita bersyukur ya, segala hal tentang apapun dalam bentuk digitalnya sudah ada ya nggak? Kamu bisa belajar tentang machine learning ya kan, bagaimana yang tadinya yang belajar itu manusia, sekarang mesinnya. Nah, mesin kalau belajar diarahkan kemana? Deep learning. Dia bisa mengkoreksi lain-lain, ya kan? Bisa memprediksi. Makanya muncul deep learning, predictive learning. Nah, natural language processing (NLP) yang paling sering kita gunakan ya ini, mengklasifikasikan, mengclustering tertentu ya nggak? Kalau kita orang BMKG, kakak kelas kamu juga sudah mulai membuat skripsinya mengklasifikasikan jenis awan ya kan, mengklasifikasikan jenis gempa, mengclustering tempat ini rawan bencana atau enggak ya enggak. Ini seperti bisa semua sudah dilakukan menggunakan NLP, Natural Language Processing, gitu ya. Ya tentu saja poinnya adalah kalau natural language processing ya pemanipulasi secara otomatis bahasa alami ya kan, bahasa alami dari manusia gitu ya. Ketika dia mau mengklasifikasikan awan, orang kan atau mengklasifikasikan sifat seseorang baik, jelek gitu kan ya. Nah, ini diklasifikasikan secara dalam bentuk software gitu ya. Kemudian speech recognition, pengenalan suara, ucapan. Pengenalan ini contohnya kamu bisa lihat skripsi yang kemarin Ibu bimbing, punya kakak kelas kamu, Arya, dia sudah mulai mengaplikasikan konsep speech recognition untuk untuk aplikasi info BMKG. Nah, kamu kan memfollow kan info BMKG kan? Nah, semuanya kan bisa hanya kita baca, betul ya? Informasinya bisa kita baca. Padahal orang kan nggak semuanya kayak Anda semua, ya nggak? Ada orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, difabel, ya kan? Dia nggak bisa membaca, tapi dia memerlukan informasinya dalam bentuk speech, dalam bentuk suara. Maka dia rubah, dia tawarkan info BMKG itu, dibuat aplikasi yang informasinya selain bisa dibaca, bisa muncul speech, gitu ya. Ya, ini sebetulnya teknologi speech recognition, ya kalau contoh yang BMKG-nya itu ya. Contoh yang paling sering kamu gunakan, yaitu Siri, Google Voice, yaitu teknologi pengenalan suara, speech recognition, ya. Optimization, ya kalau kita dalam dunia industri, sebuah produksi produk tertentu kan memerlukan proses planning, scheduling, dan optimization. Anda bayangkan kalau
industrinya sangat besar, ya sangat sulit. Kalau yang memplanning, scheduling dan mengoptimisasi produknya itu adalah manusia, ya kan? Manusia kan kayak sekarang nggak bisa selalu WFO, ya kan? Bahkan kayak kemarin ketika puncak pandemi gelombang 2, semua WFO sektor tertentu dinolkan, nggak ada, ya kan? Berarti kan nanti akan menghambat proses produksi. Tapi kalau dilakukan oleh AI, ya bisa dimanapun, tetap kita kontrol, ya kan? Kita planning, schedulingnya serahkan ke dalam AI. Nah, ini juga sudah banyak kakak kelas kamu mengerjakan di level skripsi untuk computer vision, ya. Jadi mesin, gitu ya, difungsikan seperti teknologi mata kita, ya kan? Nah, semua difungsikan ke dalam bentuk image digital, ya kan? Makanya muncul pengenalan image, ya, image recognition. Kemudian mesin vision yang bisa melihat. Nah, kamu sekarang lihat ya, kalau ke mall nih, jangan ke mall ya, ibu belanja. Kamu nggak boleh ke mall ya, di rumah aja atau kemana ya. Kalau belanja nih kemarin, sudah ada ini mesin vision. Kalau orang masuk ke tempat belanja itu, dia dideteksi dia udah pakai masker atau belum. Kan sekarang kalau temperatur ya lama di mobil, AC-nya dikecilin, kita keluar dari mobil, temperatur tubuh kita kan relatif ini ya, rendah kan. Nah, makanya kan untuk mencegah sebaran virus COVID ini ya yang paling urgent yaitu pakai masker. Nah, udah muncul tuh di tempat belanja itu. Nggak harus lagi ada security, pakai maskernya, enggak ya. Nah, sekarang langsung terbuka kita ditembak, oh ini pakai masker. Kalau enggak, langsung muncul notifikasi, dilarang masuk. Wajib pakai masker, nggak boleh masuk gitu ya. Ini yang dikatakan mesin vision. Itu ya mungkin nanti kalau kamu masuk kuliah ke STMKG, ya mungkin harusnya dibuatkan itu ya. Nggak lagi di security depan pas solihin. Arif pakai ini ya, masker? Enggak ya, langsung sistemnya. Mungkin kamu yang membuat, bisa seperti itu ya. Tapi ya nggak tahu ya, kayaknya belum ada. Kita tunggu saja kapan kamu akan kembali lagi ke Pondok Betung gitu ya. Atau nggak tahu juga ya, sampai lulus kayaknya kamu nggak balik ke Pondok Betung ya. Kan nggak tahu juga, kita tunggu. Apalagi kemarin di Disnatalis kamu dengar ya, Ibu Kepala Badan bilang, kayaknya karena BMKG itu punya UPT di setiap daerah, betul ya? Ya, biar kamu tetap, bagaimana sih bentuk AWS itu? Ya kan? Radar kan nggak mungkin ya, cuman lihat di gambar, video, lebih bermakna kalau kamu belajar sambil ngelihat alatnya kan? Ya kayak kalau ini praktek sistem bakar yang nggak harus ya, karena kan based on soft computing ya biasanya aplikasinya. Nah, kalau praktek-praktek yang perlu peralatan AWS misalnya kan nggak ada di rumah kamu AWS, ya kan? Ya harus kan ke stasiun terdekat. Nah, kayaknya, dan di kampus STMKG lagi dirumuskan kira-kira gimana ya teknisnya buat kamu merapat ke stasiun tertentu gitu ya. Karena kalau ke STMKG banyak pertimbangannya ya. Nggak tahu lah, biar pimpinan yang mikirin itu ya. Intinya segala hal sekarang perlu dideteksi ya kan. Nah, kalau yang mendeteksinya adalah orang, banyak yang kelemahannya. Nah, maka biar lebih praktis, nggak berkontak langsung dengan orang dan lain-lain, ya gunakan teknologi AI. Nah, dari sekian banyak teknologi AI ini,
yang akan kita pelajari selama 1 semester ini adalah expert system, ya. Nah, apa sih expert system itu? Ada yang tahu? Apa itu sistem pakar? Ada yang tahu? Mohon izin Bu, izin menjawab. Ya, silakan, dan Sebuah sistem di mana mengadopsi pengetahuan dari manusia dalam bentuk komputer. ya, oke, benar ya. Ya, jadi ya biasanya sistem pakar ini ya yang melakukan adalah sistem komputer. Nah, bagaimana sistem komputer itu bekerja? Sistem komputer ini bekerja atau bagaimana dia melakukan pekerjaannya, dikatakan dia expert. Nah, dia perlu mengadopsi, ya, menirukan bagaimana kemampuan seorang pakar dalam memutuskan sesuatu berdasarkan kepakaran dia. Nah, jadi ini makanya ada tanda panah begini ya. Artinya apa? Proses mentransfer. Apa yang ditransfer dari pakar itu adalah pengetahuannya, gitu ya, pengalamannya, apalagi seseorang pakar itu. Ini bukan Prof. Agasa ya, orang pokoknya ya pakar, apa analoginya ya seorang yang profesor yang apa dia punya pengetahuan yang banyak, pengalamannya dan lain-lain. Nah, keahlian, nah jadi expertise gitu ya dari seorang pakar ini ditransfer ke dalam sistem komputer itu. Sistem komputer ini nih yang diberi kotak ini, nah dikatakan expert system. Nah, langkah pertama yang ditransferkan keahlian dari seorang pakar itu dipindahkan, ditransferkan ke dalam sistem komputer ke bagian yang namanya knowledge base, yaitu basis pengetahuan. Jadi, ini basis pengetahuan itu otaknya dari sistem pakar. Jadi, sebuah sistem pakar yang oke gitu ya, yang powerful kalau knowledge base-nya juga bagus, knowledge base-nya baik. Kakak kelas kamu sudah banyak di level skripsi membuat skripsi berkaitan sistem pakar. Maka yang dilihat pertama kali, oh sistem pakar ini bagus nggak? Bagus tuh dalam hal ini, dia bisa memberikan solusi atau enggak. Nah, dilihatlah knowledge base-nya. Knowledge base-nya seperti apa? Apakah isinya, nih pengetahuannya itu sudah divalidasi? Atau knowledge base-nya itu diperoleh dari pakarnya yang mana? Gitu ya, pakarnya yang mana? Oh, ditelusurilah pakarnya. Oh, pakarnya dia misalnya apa kemarin? Sistem pakar troubleshooting peralatan HVAS. Nah, ya kan? Kan kerusakan di HVAS itu apa? Motornya, ya nggak? Itu apa? Yang buat ngambil sampel apa polutannya, ya kayak gitu-gitu ya. Nah, dari mana dia tahu isinya nih kayak gini, macam-macam solusinya atau macam-macam permasalahan yang ada di HVAS itu. Ini loh Bu, kata Mr. X. Nah, langsung ditelusuri, Mr. X itu siapa? Oh, ini orang BMKG. Oh, masuk akal ya kan? Orang yang bekerja menangani HVAS ya orang BMKG. Kalau orangnya misalnya orang Kementerian Hukum, langsung ya. Oh, berarti sistem bakarnya langsung kita underestimate ya kan. Nggak mungkin orang Kementerian Hukum tahu HVAS ya kan, troubleshooting HVAS. Itu yang pertama. Oh, orang BMKG.
orang BMKG-nya ini kerjanya di mana? Nah, nggak mungkin HVAS yang menjelaskannya, pakarnya adalah misalnya orang geofisika, ya kan? Oh, enggak. Oh, dia berkecimpung di kerjanya di bagian klimat. Oke, ya enggak? Klimatnya dia sebagai apa? Sebagai engineer-nya. Engineer-nya, sebentar ya. Kamu dengar suara selain ibu enggak pas perkuliahan ini? Siap tidak, Bu? Ya, Bu. Enggak mendengar suara? Bisa terdengar, tapi kecil, Bu. Oh iya, maaf ya. Ya, maaf ya. Padahal ini Webex itu termasuk yang bagus loh filteringnya ya. Kalau nah, tapi syaratnya kalau Webex ini harus gunakan earphone. Biar suara selain yang yang ngomongnya gitu utamanya nih, yang lainnya terfilter gitu ya. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, orang klimat. Klimatnya bagian apa? Apakah dia forecaster gitu kan ya? Atau oh dia ini Bu teknisi peralatan klimat. Oh, oke ya nggak? Oh, sekarang dilihat lagi teknisi peralatan klimatnya dibuktikan dengan apa? Oh iya dia sudah punya sertifikatnya, sertifikat keahliannya. Dia sudah mengikuti workshop dengan jangka yang panjang, ya kan dia sudah berpengalaman, misalnya bekerja berapa di bidang itu 20 tahun, ya kan? Nah, itu maka knowledge base-nya ditelusurinya sampai seperti itu. Karena intinya gimana caranya knowledge base-nya ini terpercaya. Nah, maka ditelusurilah gimana asal muasal dari knowledge base itu kembali ke si pakarnya itu ditelusuri. Jadi jangan asal mengisi knowledge base itu ya. Nah, biasanya isinya apa knowledge base ini? Ya, pengetahuan ya. Pengetahuan dari pakar ini. Digunakan untuk apa? Untuk proses memahami, memformulakan, dan nanti ujungnya menyelesaikan masalah. Ya nggak? Buat apa expert system dibuat kalau nggak bukan untuk jadi solusi, gitu kan? Nah, ini knowledge base. Nah, rangkaian daftar basis pengetahuan ini mau diapakan? Nah, kan kayak kamu belajar sistem pakar, belajar apalagi mata kuliah apapun kan semua ada ya di dalam otak kamu kan. Nah, terus mau kamu apakan? Sama juga dalam expert system. Data-data nih, knowledge base ini mau diapakan? Biar eh, informasi datanya ini ber bermakna. Nah, maka data-data ini dikirimkan ke sebuah inference engine, mesin inferensi, mesin untuk digunakan melakukan proses penalaran, proses berpikir. Nah, makanya di dalam inference engine ini nanti akan dimasukkan rule-rule-nya, aturan-aturannya, bahkan ada metode-metode yang digunakan di dalam inference engine ini biar apa? Biar dihasilkan solusi atau dia bisa memberikan advice kepada orang yang bukan expert. Apa yang diberikannya? Nah, yang diberikannya berdasarkan ini, query, berdasarkan list pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang bukan expert untuk mendapatkan solusi. Nah, bagaimana biar nyambung antara ini mesin inference ini dengan orang yang memerlukan advice berdasarkan dari query yang dia buat, maka diperlukan sebuah user interface yang mengkoneksikan antara inference engine dengan yang non-expert user. Nah,
Maka user interface ini ya kalau bikin user interface pasti harus friendly user. Betul ya? Friendly user. Artinya apa? Orang mudah menggunakannya. Orang mengerti, gitu ya. Terus semua pertanyaan bisa dia jawab, gitu ya. Kalau semua pertanyaan bisa dia jawab, berarti kan inference engine-nya harus menyediakan database-nya, ya nggak? Database, kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini. Nah, berarti munculnya di mana? Di dalam rule-nya. Rule inference engine ini. Maka inilah yang dikatakan sebagai model dari sistem pakar atau arsitektur dari sistem pakar. Sesederhana ini, gitu ya. Tujuannya ya ini mengurangi ketergantungan atau apa ya, rare apa ya, kalau tanaman nih, Ibu lagi suka tanaman, tanaman itu rare ya kan, ya pakar itu rare ya kan, langka ya kan. Nah, tapi sangat dibutuhkan. Maka kalau orangnya rare, kamu sekarang nih mau nanya tentang HVAS, mungkin aja orang BMKG-nya ada di mana ya, kamu ada Aloysius, kamu lagi di Papua, ya kan? Kan susah, ya kan? Tapi kalau dalam expert system, dibuat user interface-nya berbasis web, kamu tinggal buka Google, Chrome, ya kan? Masukkan alamat website-nya, bisa kamu dapatkan solusinya. Gitu ya. Inilah yang dikatakan sebagai arsitektur atau model dari sistem pakar. Paham ya? Ada pertanyaan? Gampang ya, secara general seperti ini. Kalau kamu tuh beruntung banget ya. Sistem pakar dulu nih, Ibu dapatkan di level S2. Terus sekarang kan jenjang S1, D4 aja udah dapat sistem pakar, ya kan? Karena apa ya tadi? Revolusi industri, peralihan teknologi, kebutuhan orang semakin cepat, maka expert system ya diturunkan ke Anda nih di level S1 aja, Anda dituntut mendapatkan output, Anda sudah bisa paham, mengerti, bahkan merancang sebuah expert system sederhana, gitu ya, di perkuliahan levelnya. Tapi nanti kalau kamu merancang expert system untuk sesuatu hal yang lebih kompleks, ya kamu bisa lakukan di level skripsi, tugas akhir kamu, gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Nah, area atau cakupan ruang lingkup dari expert system itu apa? Digunakan untuk melakukan interpretasi, prediksi, diagnosis, mendesain, merencanakan, memonitoring, debugging, dan instruksi yang terakhir adalah melakukan proses kontrol. Ya. Nah, sebentar, ada apa nih? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini interpretasi. Apa sih interpretasi itu? Ada yang tahu interpretasi itu apa? Sambil Izin Ibu Bu, semacam tampilan Bu. tampilan, kurang tepat. Izin, Bu. Mungkin semacam pengambilan kesimpulan, Bu. Ya, tapi lebih tepatnya ini belum ke menafsirkan, betul ya? Ya, Bu. Interpretasikan, ditafsirkan, gitu ya. Kayaknya lebih cocok ditafsirkan. Nah, contohnya apa nih? Menafsirkan tertentu ya. Ini contoh yang orang BMKG banget ya. Nah, ini kalau ada citra radar seperti ini, gimana sih menafsirkannya? Ya, kalau orang meteo udah tahu banget ya. Lihat aja dari RGB ini warnanya, betul ya? Kalau ini adalah misalnya, nah, ada yang tahu nggak? Kalau warna ini coklat ini apa? Kaitannya misalnya kalau dengan cuaca.
citra radar cuaca. Nah, ini harusnya ya, analisis citra radar cuaca gitu ya. Kalau warna coklat, ini berarti kan di tempat itu lagi apa? Lagi terjadi apa? Fenomena apa? Hujan. Hujan, Bu. Ya, Peningkatan. ya, hujan. Peningkatan. Peningkatan apa? Persitivitasnya ya. Nah, ya seperti itu. Ah, berarti kamu udah paham ya. Tapi kan nggak semua orang tahu seperti itu ya. Nah, menginterpretasikan citra radar. Nah, yang kita lakukan ya masih Awan cumulonimbus. ya masih awam ya kan. Nah, kalau mau detailnya harus cari orang ini forecaster ya kan. Nah, kamu kalau ngikutin nih sekarang BMKG buat yang namanya jabatan fungsional. Nah, namanya jabatan fungsional analisis. Menganalis. Kan kalau sebelumnya BMKG punya jabatan fungsional PMG. Apa? Pengamat apa sih? Meteorologi geofisika. Nah, kalau orang instrumen jangan pengamat PMG ya enggak? Atau analis apa sih? Analis MG ya ya. Bukan gitu ya. Kalau orang instrumen nih Anda kan nanti lulusan instrumen kan bekerja di BMKG jabatan fungsional nih kayak Ibu jabatan fungsionalnya dosen gitu ya. Nah, kalau Anda jabatan fungsionalnya adalah ada yang tahu apa? Jangan jadi PMG ya. Pengamat meteorologi geofisika itu kan temanmu di prodi MKG atau menjadi analis MKG. Nah, kalau kamu apa? Rekayasa, Bu. Izin. Rekayasa. Betul ya, rekayasa ya. Jadi jangan salah ya. Kalau kamu menjadi PMG repot ya kan? Karena kamu nggak punya knowledge base-nya ya nggak? Knowledge base-nya dalam bentuk nanti dibuktikan di perkuliahan aja kamu nggak dapat analisis cuaca ya nggak menyandi sandi sinop walaupun kamu belajar di pendahuluan meteo ya kan tapi kan nggak secara detail sandi sinop walaupun nanti ujungnya Pak Absoro dia kan orang geofisika tuh ditempatkan di stasiun geot dia masih melakukan proses sandi cuaca ya tapi kan namanya berulang ya kalau berulang kan jadi tahu ya kan itu orang yang belajar ya kayak kamu masih ada MKG-nya gitu ya. Ibu aja yang nggak punya background MKG, 3 minggu di kapal berlayar kan harus melakukan pengamatan sinop. Diajarin 3 hari aja kan pengamatan sinop per 1 jam. Sampai bisa 3 hari aja udah bisa. Oh ini awan CB. Oh ini swell kalau di laut tuh. Oh ini swell-nya berapa, gelombangnya berapa, itu udah bisa. Karena kan berulang, tapi kan nggak apa nggak se-expert kalau ada hal-hal yang ekstrim kan sandi spesi ya kan itu kan jangan orang yang asal belajar otodidak begitu gitu ya tapi harus ada pengetahuan yang lebih lengkap gitu sebenarnya bisa dilakukan makanya BMKG buat tuh fungsional analisis untuk kalau yang seperti ini orang awam aja ibu asal latihan gitu ya 3 hari udah bisa oh ini swell-nya berapa ini gelombangnya tingginya berapa sudah bisa membedakan antara gelombang laut sama swell itu udah bisa 3 hari itu makanya buat analisis fungsional analisis untuk apa tadi orang forecaster oh ini citra radar seperti ini oh kalau begini oh dia bisa menjelaskan banyak hal kan kalau tadi ibu contohkan ya paling ini di sini hujan ya kan kalau ini radar cuaca sangat sederhana banget nggak mungkin di televisi ditanya oh itu hujan udah titik aja kan nggak mungkin ya makanya analisis itu salah satu job desk-nya yaitu memberikan informasi ke media elektronik ya kan cara menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang awam gitu ya kan kamu sering baca laporan tentang hujan. Oh, awannya sudah jenuh,
awannya jenis konvektif, gitu kan? Apa orangnya, apa, dulu aja, apa sih awan konvektif, gitu kan ya? Pas dijelaskan orang meteo, oh ini awan konvektif. Kan orang awam taunya hujan lebat, ya kan? Awannya tebal, gelap, kayak gitu-gitu. Nah, itulah tugasnya ya. Terus apalagi nih, menafsirkan, nah ini, yang paling, salah satu yang, di dalam sistem pakar, yaitu ini, speech recognition ya, pengenalan ucapan. Makanya perlu database. Kamu suka lihat ya, Siri kalau kita ngomongnya, interpret gitu ya, atau expert system. Kalau si pronunciation-nya nggak benar, nanti kan dia nulisnya bukan expert ya, apa yang mirip-mirip sama itu ya kan, kedengarannya lain. Nah, ini biasanya muncul di situ. Itu interpretasi. Ibu lanjutkan. Apa ini? Ini untuk prediksi ya. Sistem pakar digunakan untuk memprediksi. Ya, sekarang misalnya prediksi, ini datanya sebenarnya sudah sangat lama, kaitannya dengan COVID-19, misalnya memprediksi. Kalau sekarang apa ya? Oh, dengan kita sudah melewati katanya ya, dari data, berdasarkan data kita sudah melewati gelombang kedua pandemi di Indonesia. Kalau misalnya protokol kesehatannya nggak disiplin, ya kan euforia orang keluar rumah, ya. Kayak kamu, wah kesempatan, kemana, keluar. Kalau kamu kan biasa di luar rumah misalnya ya, terus harus di rumah. Bisa jadi prediksi gelombang ketiga. Nanti kaitannya apa? Kalau terjadi skenario seperti ini, nah, dikaitkan dengan ketersediaannya bed occupation, ya kan? Rumah sakit itu bisa menampung nggak dengan pasien-pasien yang orang yang kena COVID yang bergejala serius, nah, itu kan yang kemarin ditakutkan ya, yang di gelombang 2 itu yang dikhawatirkan, ketersediaan rumah sakit untuk menerima orang-orang yang bergejala serius, kalau nggak bisa ditangani ya makanya angka kematian tinggi, gitu kan ya. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan expert system untuk memprediksi. Oh, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau seperti ini. Berdasarkan siapa expertnya? Ya, berdasarkan dari dokter dan lain-lain. Ya, ini diagnosis juga sudah banyak kita lihat. Contohnya ya ini mendiagnosa COVID-19 ya kan, dan memprediksinya ya kan berdasarkan data medis menggunakan expert system. Ini sudah dilakukan juga. Kemudian ya kalau di dunia engineering ya ini memprediksi kerusakan sebuah alat ya kan. Alatnya kalau di industri kan misalnya PLC ya kan, program logic control, yang lain-lain kan alatnya mahal gitu ya. Nah, bisa dibuat sistem pakarnya untuk mendiagnosis troubleshooting dari sebuah peralatan. Kalau di BMKG ya tadi, troubleshooting peralatan klimat, troubleshooting peralatan geof, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan. Untuk mendesain atau merancang, bisa gunakan expert system. Kita merancang sirkuit, rumah, kan expertnya arsitek ya kan, nah, arsitek yang mendesain. Kalau kamu yang mendesain sebuah stasiun yang ada radarnya kan beda ya. Nah, jadi kan perlu, makanya kamu lihat kemarin salah satu kampus sudah melaunching sebuah aplikasi yang bisa menggantikan seorang arsitek. Ya ini ya, nanti bisa kamu lakukan. Ya, kamu kalau suka MotoGP, gimana ya orang itu, si rider itu bisa aman melakukan racing gitu kan ya. Kan berarti
sirkuit ini harus didesain, ya kan? Tapi kalau sirkuitnya trek lurus aja ya, nggak rame ya, nggak akan ada. Kalau MotoGP nyalip-nyalipnya itu, ya di tikungan gitu ya, kan nanti muncul skill dan lain-lain gitu ya. Makanya kamu suka apa, ya kamu nggak pernah, jangan nonton MotoGP lah, belajar aja ya. Nah, gitu ya. Nah, ini didesain sirkuit yang challenging gitu, kalau kata si nomor 46, challenging tapi masih tidak membahayakan si ridernya. Kalau membahayakan, nggak ada yang mau penerus 46, ya kan? Nggak ada yang mau meneruskan gitu ya. Ya, nggak ada yang mau meneruskan Dani Pedrosa. Kamu nggak tahu ya. Nah, kalau nggak nyambung ya nggak apa-apa. Ya, ya macam-macam seperti itu. Oke, kemudian perencanaan ya, ini ya paling gampang ya, ini orang asuransi ya kan. Gimana perencanaan nanti kalau kamu nih, saya males lah bekerja, bukan males ya, saya mau bekerja, kamu punya target, oh nanti sampai usia seperti ini saya mau bekerja. PNS, kan PNS pensiunnya kalau ibu 65 tahun, aduh lama banget ya kan, umur-umur begitu aja ya kan, nggak menikmati hidup misalnya. Apa yang harus dilakukan? Misalnya pensiun dini. Kalau mau pensiun dini kan ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya, apa yang harus dilakukan. Bisa dibuat sistem pakarnya nih. Sistem pakar, jabatan fungsional, kamu apa tadi? Rekayasa, ya kan, harus ngapain aja, ya kan? Nah, macam-macam, bisa dibuat seperti itu. Sistem pakar, apalagi merencanakan sesuatu hal. Oh, perencanaan maintenance sebuah alat. Nah, bisa dibuat seperti itu, ya kan? Jadi kan kalau kamu nanti misalnya ditempatkan ke Deputian 4, kan kerjanya kamu sering dengar ya, kakak kelas kamu mobile aja ya ke seluruh Indonesia, ke seluruh stasiun. Kamu bisa buat sistem pakarnya. Oh, ini sistem pakar untuk memaintenance peralatan ini di seluruh stasiun Indonesia. Nah, bisa kamu buat, ya kan? Walaupun ya nggak tahu ya, kakak kelas kamu mungkin nanti kamu seneng ya jalan-jalan terus keliling Indonesia ya kerjaannya tuh. Tapi kalau situasi kayak gini ngeri juga ya, khawatir juga. Yang khawatir kan ibu kamu, keluarga kamu, nanti kamu punya anak, punya istri ya, khawatir kan pergi-pergi mulu gitu kan, jauh-jauh dan lain-lain. Kamu bisa buat ini sistem perencanaan maintenance peralatan gitu ya. Ya, di STMKJ aja dulu kerjaannya pergi-pergi, apalagi yang di Kedeputian 4 ya, yang bagian maintenance. Udah cukup. Di STMKJ aja sudah sampai ibu ke Aloysius, ke mana? Ke Papua, ibu sudah nyampe. Nah, kalau nanti kamu di Deputi 4, ya pasti biasa ya ke Papua ya. Sampai tahu, oh ini yang Papua ya. Di Jayapura tuh ternyata udah kayak ceger, ramai gitu kan ya. Oh ini ke apa? Aloysius yang dekat Papua Nugini, ke Skau. Nah, ibu nyampe juga, yang belum ke itu Puncak Jayawijaya karena pas itu belum maintenance AWS ya gitu ya. Atau ke Samudra Hindia, ke Teluk Benggala, kamu pernah nggak ke sana? Nah, pernah tuh. Di situ ada buoy. Nah, deploy and maintenance buoy, nah, lakukan di sana. Apalagi kalau kamu kerja di nanti penempatan Deputi 4, nah, mungkin bisa ke seluruh dunia ya. Ke San Francisco untuk inikan radar dan lain-lain. Tapi ya nanti pilihan kamu ya, bikin nih sistem pakarnya gitu ya. Kemudian ini debugging. Apa itu debugging? Debugging itu proses ya, proses mengidentifikasi atau menghilangkan error gitu ya dari sebuah software atau hardware komputer. Nah, ini bisa dilakukan juga sistem pakarnya. Ya, kamu bisa buat sistem pakarnya. Kemudian apa nih selanjutnya? Apa nih judulnya? Ada yang kelihatan? Masih debugging. Monitoring ya sama ya, memonitor, debugging sama ya. Tadi identifikasi, menghilangkan error, ya ini. Misalnya tadi kan kita
kemana-mana sekarang kita gunakan aplikasi apa namanya? Aplikasi apa? Ini namanya Peduli Lindungi, pelindung diri ya. Nah, Peduli Lindungi ya gitu kan. Ya nanti kita bisa cek kan orang kalau sudah divaksin ya kan dosis 1 gimana ya kan, 2 gimana. Nah, itu bisa dibuat sistem pakarnya untuk mengidentifikasi atau menghilangkan apa error dalam hal ini apa namanya? Efek ya kan, efek kalau efek sudah divaksin gitu kan. Ada ya tiap orang kan beda-beda ya, apalagi kan vaksin COVID ini hasil teknologi medis kedokteran yang baru ya kan, karena penyakitnya juga baru ya kan, pandeminya juga masih berlangsung bahkan gitu kan ya. Jadi kan semuanya di level apa penelitian, maka perlu adanya sebuah sistem ya kan, sistem pakar yang bisa memberikan solusi. Ya, pakar, kamu bayangkan ya, pandemi ini, bukan bayangkan, kamu baca berita, ya kan, banyak ya tenaga medis yang gugur, betul ya? Nah, itu. Berarti kan orang-orang expertnya ya berkurang, itu ya. Karena mereka langsung berhadapan dengan virus itu. Makanya ya beruntunglah kita ya di luar itu. Tapi ya makanya dibilang pahlawan ya kan, karena mereka ya gugur di dalam melaksanakan tugasnya ini. Kemudian untuk ngasih instruksi bisa juga dibuat sistem pakarnya, melakukan proses instruksi, ngasih perintah gitu kan ya ke dalam sebuah device, mesin tertentu atau software tertentu tentang apa yang harus dilakukan. Kalau dulu yang nyuruhnya adalah orang, pakarnya, nah sekarang yang nyuruhnya adalah sistem, gitu ya. Sistem, oh ini kerjakan ya. Nah, oh ini harus peralatan ini waktunya di maintenance, ini waktunya dicek. Nah, bisa digunakan expert system. Misalnya AWS harus dicek apa ya? Apa yang diceknya? Sensornya. Oh, sensornya, sensor suhu, tekanan, harus dicek. Ceknya apa? Misalnya dikalibrasi. Karena waktunya udah, kan ada ya periode kalibrasi kan, per berapa lama, maka dia harus dikalibrasi lagi, biar hasil pengukurannya tetap valid, gitu ya. Nggak errornya makin jauh, kan. Gitu ya, itu bisa Anda buat. Kemudian ini bisa dibuat juga sistem pakar untuk mengontrol sebuah proses yang terjadi. Ya, ini contohnya di industri ya. Industri misalnya oil and gas ya kan. Dia industri yang sangat berbahaya ya, oil and gas itu ya. Kalau ada masalah, salah penanganannya, ya mungkin itu kayak kemarin kebakaran, ya kan nggak henti-henti, kebayang nggak berapa banyak yang kerugiannya. Ini kan mengikuti berita itu ya, kebakaran yang terjadi di kilang minyak mana, nah itu. Kan kalau yang mengontrolnya orang, bisa aja orangnya ngantuk, ya kan, tidur, atau orangnya sakit, gitu kan, orangnya harus WFH, dan lain-lain. Ya, maka dibuatlah sistem kontrolnya menggunakan expert system. Sebentar ya. Mana nih Ibu cek dulu. Bentar. Ada yang mau kamu tanyakan terkait ruang lingkup dari sistem pakar? Ada yang mau kamu tanyakan? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, itu semua area dari sistem pakar, ya kan? Artinya sistem pakar sangat berguna. Artinya sistem pakar memiliki kelebihan yang tidak
dimiliki oleh manusia. Karena apa? Sistem pakar dikembangkan untuk mengatasi limitation, keterbatasan manusia. Manusianya apa ya? Pakarnya itu ya, dalam membuat keputusan. Kenapa manusia memiliki keterbatasan? Karena yang pertama ya, kepakaran manusia itu, human expertise itu rare, sangat jarang, ya kan? Berapa banyak sih orang yang ahli di bidang geofisika, ya kan? Di bidang instrumentasi, terbatas. Maksudnya lebih banyak yang nggak ahlinya, ya kan? Gitu ya, hukum alam ya. Kemudian, nah ini tadi, manusia bisa mengalami kelelahan fisik, mental bahkan ya. Ya, sekarang pokoknya banyak orang yang apa namanya? Mentalnya terganggu ya kan di era pandemi ini ya kan. Kalau kamu enggak ya? Seneng-seneng aja, bahagia-bahagia aja. Ya bersyukur kalau seperti itu ya. Selalu Kalau bersyukur, Bu. alhamdulillah Arif, oke banget berarti kamu udah cocok jadi pekerja BMKG yang tahan banting gitu ya kata buka BMKG. Kalau mentalnya sekarang di rumah terus ya kan, kayak ibu nih dosen, ngomong terus, itu orang lain ngelihatnya, itu ngomong di depan laptop aja ya, nggak tahu nih tarunanya. Ibu kan nggak bisa lihat kamu walaupun kan kamu ada yang nggak pakai kameranya di-on kan, kalaupun yang di-on kan, ibu kan nggak lihat apa yang ada di hadapan kamu, ya kan? Jangan-jangan kamu nggak ya ini bukan taruna ya, orang lain tuh ada yang nggak merhatiin dosennya, ada. Lagi kuliah, apa tuh, Mobile Legend, ada kan yang kayak gitu kan, mana dilihat, mana tahu gitu kan ya. Makanya banyak tuh orang yang stres ya kan. Tapi ya alhamdulillah kayaknya dosen-dosen STMKG enggak lah ya, ya karena tarunanya baik-baik ya kan, nggak ada yang kayak gitu ya. Oke. Terus, nah ini keterbatasan dalam mengingat. Ini ya, mudah-mudahan kita nggak semua termasuk golongan yang susah ingat, mudah lupa. Ada kan kayak gitu ya? Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mudah ingat, susah lupa terhadap hal-hal yang baik, terhadap semua keilmuan. Gitu ya. Tapi kan nggak tahu ya, jarang ya. Ada nggak kamu yang selalu kamu ingat, kamu kuliah dengan ibu apa? Atau kuliah yang semester 1, fisika dasar. Ingat kamu semuanya? Satu buku Tipler, ingat nggak? Atau dulu udah susah ingat, udah lupa. Nah, kan terbatas ya nggak? Caranya gimana? Ya kamu bikin sistem pakar, sistem aplikasi, sistem pakar mata kuliah tertentu. Nah, kamu masukkan database-nya, isi mata kuliah. Kalau perlu, oh saya perlu tentang hukum Newton. Nah, tinggal panggil tuh sistem pakarnya, ya nggak? Nah, bisa kamu buat tuh seperti itu. Lupa tentang matematika teknik, metode menyelesaikan persamaan diferensial. Kamu bikin sistem pakarnya. Kasih ke adik kelas kamu, laku itu sistem aplikasinya ya. Kemudian manusia nggak konsisten ya. Ya, karena banyak hal ya, nggak konsisten itu. Banyak kepentingan, kegiatan, ya nggak? Nah, sekarang kan kamu kalau taruna konsisten ya, apa yang dipikirkan oleh kamu? Tugas mahasiswa atau siswa itu tugasnya apa? Belajar, ya kan? Belajar. Kalau udah kayak ibu, selain tugasnya ngajar, masih tugas apa? Ngurusin keluarga, ya nggak? Kamu nanti kalau udah berkeluarga gitu ya kan? Nah, makanya terkadang ya nggak konsisten ya, karena banyak kepentingan. Tapi ya harusnya bukan alasan ya. Ini jadi curhat ya? Enggak ya? Keterbatasan dalam berpikir, working memory. Makanya orang makin tua, kamu sering dengar ya, ada yang pikun ya nggak? Atau kakek nenek kita pikun gitu ya. Tapi ya rata-rata ya itu karena apa? Apa namanya? Sel-sel otak kita itu manusianya ya apa performanya kalau kata orang biologi ya menurun ya kan ya makanya keterbatasan berpikir. Maka nih pesen ya, kamu udah lulus nanti D4
segera kuliah, S2, S3, ya kan? Jangan kayak ibu nih mau S3 udah umur mau 40-an, mikir itu jadi kayak lama, jadi lemot, ya kan? Nah, kamu kalau masih muda, kayaknya enggak, kamu targetkan umur 30 tahun saya udah lulus S3, ya kan? Nah, nggak usah menikah dulu, ya kan? Nah, ini cowok-cowok nih, semua cowok-cowok ya, kamu umur 30 tahun udah lulus S3, tenang aja, semua wanita itu pasti ngantri, ya nggak? Kalau sekarang kamu lulus mau cari teman hidup, mereka pasti milih, ya kan? Tapi nanti kamu udah S3, apalagi dari luar, ya nggak, umurnya masih 30 tahunan, kamu yang akan memilih, gitu kan ya? Nah, itu seperti itu. Nah, ini tidak dapat mengolah data yang besar dan cepat. Makanya ya, BMKG punya high performance computing HPC, ya kan? Nah, ya sekarang aja kamu menghitung perkalian aja 500 kali 500. Nah, biar cepat pakai kalkulator aja, ya kan? Nah, kan ada terbatas ya, kalau perkalian 1 sampai 10 ya kamu bisa lah, tapi kalau perkalian yang sangat besar, kamu harus jago kumon dulu, ya kan, latihan dulu, dan macam-macam. Pemikiran manusia kadang bias ya, kata A putih, kata B hitam, ya nggak? Atau kata C abu-abu. Nah, seperti itu ya. Kalau sistem nggak akan seperti itu. Nah, ini manusia bisa berbohong, ya nggak? Ini suara apa nih, perkuliahan ibu nih ketika Webex ini clear nggak? Kamu karena ingin buat ibu senang, terus kamu misalnya di-endorse oleh Webex, oh bagus, gitu ya, oh bagus Bu, clear, gitu kan. Oh berarti sistem filtering noise suara lainnya Webex itu bagus karena kamu di-endorse oleh Webex. Nah, bisa seperti itu, ya kan? Nah, oke. Nah, berdasarkan ini, kelemahan-kelemahan yang ada gitu ya dari manusia sebagai inti dari sistem pakar gitu ya, karena kan sistem yang mengadopsi semua keekspertisan, keahlian dari manusia dengan manusianya terbatas. Dengan keterbatasan ini, maka sistem pakar ada kekurangannya yang buatnya manusia, ya enggak? Keterbatasannya apa? Yang pertama adalah limited knowledge-nya. Jadi, basis pengetahuannya terbatas, hanya dibatasi oleh pengetahuan yang dimasukkan ke dalam sistemnya. Misalnya kamu bikin sistem pakar troubleshooting peralatan klimat. Padahal di tempat itu misalnya kamu punya masalah kan, walaupun di stasiun klimat, sistem pakar troubleshooting peralatan klimatologi. Padahal kamu ditempatkan misalnya di stasiun geofisika ada peralatan meteo juga ya, karena beberapa melakukan pengamatan sinop. Kamu ingin tahu menambahkan mengetahui troubleshooting peralatan geop yang belum ada di sistem pakar kamu, ya berarti harus ditambahkan dulu. Kekurangannya itu di luar basis pengetahuan yang ada, dia nggak bisa memberikan solusi. Kemudian alasan secara mekanik. Alasan secara mekanik ini, ya tentu saja ya, dia bergantung kepada processing-nya, ya kan? Kalau sistem komputernya RAM-nya 2 sama RAM-nya 16 kan beda. Betul ya? Beda. Yang harusnya ngasih decision-nya, ngasih keputusannya dalam waktu 9 kali 9, 81 kan? Karena RAM yang digunakannya adalah misalnya 1 atau 2, muncul hasilnya 1 jam ke depan, ya kan? Nah, makanya kadangkala
sistem pakar ini mungkin aja ya menyelesaikan masalah yang mudah dengan waktu komputasi yang tinggi, mungkin saja. Kayak apa? Analoginya mau membunuh nyamuk pakai bom gitu ya, kan nggak perlu ya, semprot aja baygon gitu kan. Nah itu mechanical reasoning. Yang ketiga adalah lack of trust. Apa itu? Dia artinya decision atau keputusan yang diberikan oleh sistem pakar yang kita buat ini tidak bisa dikritik. Dia tidak menerima kritikan, padahal kita institusi misalnya BMKG kan harus siap menerima kritik ya. Kritik biar buat kemajuannya, namanya komputer ya, mau dikritik, kamu nggak bener ya, ya dia nggak ngasih respon gitu kan ya. Tapi kalau pakar, kok ini loh troubleshooting-nya kok solusinya nggak betul loh. Nah, kan sistem orang kalau dikasih tahu gitu, oh iya berarti ada yang salah, yang mana. Nah, kalau sistem ya komputer nggak bisa diajak ngomong kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan beres untuk hari ini mengenai konsep dasar dari sistem pakar. Levelnya masih teori. Minggu depan Ibu akan sampaikan terkait dengan knowledge base itu. Knowledge base inti dari sistem pakar, knowledge. Nah, nanti Ibu akan sampaikan tentang representasi pengetahuan yang ada di dalam sistem pakar. Sebelumnya, kamu bisa baca dari sumber belajar lain, atau kamu bisa lihat dari link rekod perkuliahan yang sebelumnya, biar kamu belajar dulu ya. Oke, beres ya untuk hari ini, 9 lebih berapa nih? Di 8, oh ya, mana-mana tadi yang belum presensi. Bentar. Ari, udah hadir Ari? Mana Ari? Siap, sudah Bu. Oh ya, oke Ari. Joan, mana Joan? Siap, hadir, Bu. Ya, Muhammad Ihtisamul Hasan. Gak ada ya? Gak ada. Yang hadir Bu. Hadir. Oke. Raihan Ibrahim. Gak ada. Nur Muhammad Siapa Jufri hadir, Bu? Fawaz. Ini siapa? Untuk Raihan tadi sudah hadir, Bu. Mungkin kendala pada jaringan. Oh iya, oke. Ya, oke. Tadi hadir ya. Nggak apa-apa, nanti Ibu cek. Ini perkuliahan ini Ibu rekod juga ya. Oke, berarti hari ini semua hadir ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga yang kita perlukan saat ini adalah semua sehat ya. Semoga kita semua sehat, selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, bukan merendahkan atau seperti apa ya, nggak ada maksudnya itu kalau Ibu memberikan contoh yang kurang berkenan. Oke, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Bu. Ibu end meeting for all ya. Oke. Siap Bu. Siap Bu.